Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Topik opini kebangsaan kali ini adalah strategi PDIP Megawati hancurkan koalisi besar partai. Seperti biasa, sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, sangat mengherankan banyak pengamat politik dan analisis politik serta politisi akhir-akhir ini kehilangan ketajaman amatan dan analisisnya. Hanya membuat riuh dan berisik jagat medsos tanah air terkait koalisi besar partai-partai yang menurut mereka digagas oleh Presiden Jokowi untuk memberi pesan pada PDIP bahwa telah terjadi perbedaan sikap politik antara Presiden Jokowi dan PDIP, khususnya Megawati. Pandangan dan analisis mereka didasarkan pada indikasi bahwa Presiden Jokowi dan PDIP berbeda dan saling menafikan tentang kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Indikasi lain ialah seringnya Presiden Jokowi mengendorse Prabowo sebagai capres tahun 2024 yang efeknya mendorong partai-partai berbondong-bondong merapat ke Gerindra dan Prabowo. Juga naiknya elektabilitas Prabowo dan menurunnya elektabilitas Ganjar karena faktor endorse Jokowi pada Prabowo sekaligus melupakan Ganjar. Anehnya lagi, para pengamat dan analisis politik itu beramai-ramai menyatakan PDIP mulai dikucilkan oleh koalisi besar partai pendukung Presiden Jokowi. Mereka berasumsi bahwa tanpa PDIP sekalipun koalisi besar partai dapat mengamankan Presiden Jokowi hingga 2024 serta dapat melanjutkan program Jokowi pada masa akan datang. Mereka berasumsi pula bahwa Presiden Jokowi merasa nyaman dengan koalisi besar partai tersebut. Amatan dan analisis saya berbeda dari para pengamat tersebut. Presiden Jokowi menurut saya sedang melakukan cek ombak saja sejauh mana koalisi besar partai ini direspon masyarakat secara positif atau tidak, dan apakah koalisi besar ini mampu membuat konfigurasi baru dalam mengimbangi kelompok oposisi koalisi perubahan, sekaligus memberi sinyal pada oposisi apakah meneruskan koalisi perubahan atau tidak. Bagi Presiden Jokowi, koalisi besar partai hanyalah riak-riak saja dan takkan berubah sampai menjadi gelombang. Coba kita lihat, kemarin di Boyolali, Presiden Jokowi satu mobil dengan Ganjar melakukan sholat Jumat bersama, melakukan peninjauan bersama ke pasar-pasar untuk melihat persiapan menghadapi Lebaran Idul Fitri. Jokowi tidak memberi sinyal negatif tentang hubungannya dengan Ganjar. Bila dicermati dengan sungguh-sungguh, koalisi besar partai ini hanya berfungsi menimbulkan keriuhan saja jelang Pilpres dan Pemilu 2024. Manakala diimplementasikan dalam praktek politik yang sesungguhnya akan menyebabkan cakar-cakaran di antara mereka. Kita bisa membayangkan bila mana penetapan Capres-Cawapres mulai diberlakukan. Prabowo yang sudah ditetapkan Gerindra menjadi Capres. Airlangga pun oleh Golkar diberi mandat jadi Capres. Katakanlah atas nama elektabilitas, Prabowo Capres dan Airlangga Cawapres. Bagaimana posisi Muhaimin
yang oleh PKB juga diamanatkan jadi capres atau cawapres. Lagi-lagi, PAN dan P3 masih konsisten ingin mencalonkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir jadi pasangan capres-cawapres. Menurut analisis saya, koalisi besar partai tersebut tetap tergantung pada strategi dan giat politik yang diberlakukan oleh PDIP. Sikap politik PDIP yang diam dan tenang justru membuat koalisi besar dan koalisi perubahan kebelingsatan, sulit membuat hitung-hitungan politik yang akan dilakukan. Dengan hingar-bingar koalisi besar partai setidaknya mampu menenggelamkan koalisi perubahan dari perbincangan publik. Koalisi perubahan sendiri pun tergantung pada PDIP. Jadi strategi yang dimainkan oleh PDIP justru memperhadapkan koalisi besar partai dan koalisi perubahan. Strategi PDIP yang lain adalah memperkuat struktur partai hingga ke desa-desa, melakukan perekrutan dari kaum milenial untuk menjadi pemimpin-pemimpin di daerah. Di pusat, PDIP merekrut tokoh-tokoh politik seperti menteri untuk memperkuat partai dan membiarkan koalisi besar partai dan koalisi perubahan cakar-cakaran. Strategi PDIP sebagai pamungkas ialah menetapkan capres dan cawapres dari kadernya sendiri, yaitu Ganjar Pranowo sebagai capres dan Puan Maharani atau Basuki Hadi Mulyono sebagai cawapres. Dengan strategi pamungkas dari PDIP ini, Megawati akan membuyarkan praktek politik koalisi besar dan koalisi perubahan. Dan peluang besar bagi PDIP untuk menang di pemilu dan pilpres akan membuat PKB, PAN, P3, bahkan Nasdem merapat ke PDIP. Tinggal Gerindra dan Golkar. Kemungkinan PKS dan Demokrat merapat mengikuti, sehingga dalam pemilu dan pilpres tahun 2024 berulang kembali minus PAN yang hengkang ke PDIP. Strategi PDIP sangat luar biasa, ibarat kata pepatah, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Dan Presiden Jokowi sangat tahu itu, sehingga dukungan politiknya pada akhirnya bermuara ke PDIP dan Ganjar Pranowo. Opini kebangsaan. Apapun praktek politik dan strategi politik yang dimainkan oleh partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik, hendaknya tetap menjaga kesatuan dan persatuan kebangsaan Indonesia. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik strategi PDIP, Megawati hancurkan koalisi besar. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon dukungan subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video selanjutnya. Terima kasih.